Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Dadi Ramadan dalam acara Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Kita awali dengan berita pertama pemirsa. Komisi 7 DPR RI mengimbau pemerintah mencabut subsidi LPG 3 kg dan merubah sistem subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup atau subsidi diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. Karena pelaksanaan subsidi LPG 3 kg dinilai tidak tepat sasaran. Komisi 7 DPR RI menghimbau pemerintah mencabut subsidi LPG 3 kg dan merubah sistem subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup atau subsidi diberikan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan karena pelaksanaan subsidi LPG 3 kg dinilai tidak tepat sasaran. Dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta, anggota Komisi 7 DPR RI Hari Purnomo mengatakan kelangkaan LPG 3 kg di beberapa daerah Indonesia sebabkan LPG 3 kg merupakan barang subsidi yang memiliki kuota terbatas sesuai dengan alokasi APBN, sehingga Pertamina memberikan batas dalam pendistribusiannya. Menurut Hari, subsidi LPG 3 kg yang bersifat terbuka menyebabkan harga jual LPG 3 kg lebih murah dibandingkan LPG non-subsidi. Oleh karena itu kuncinya hanya satu, ya. Apakah selisih harga antara subsidi dan non-subsidi itu diperkecil, ya, atau memang dilakukan perbaikan distribusi tertutup? Yaitu jangan disubsidi LPG-nya, tetapi disubsidi konsumennya. Senada dengan Hari Purnomo, anggota Komisi 7 DPR RI Andi Jamarudulung mengatakan besarnya perbedaan harga LPG non-subsidi dengan LPG bersubsidi menjadi celah bagi oknum tertentu di masyarakat untuk melakukan pengoplosan dan penimbunan LPG bersubsidi, sehingga menyebabkan kelangkaan di beberapa daerah. Untuk itu, Andi Jamaro mendorong pemerintah untuk mencabut subsidi LPG 3 kg dan memberikan subsidi dalam bentuk uang tunai kepada masyarakat yang membutuhkan sebagai pengganti subsidi LPG 3 kg. Subsidinya subsidi langsung ke orang. Siapa yang berhak mendapatkan subsidi dari negara, ya kasih duitnya pada mereka, sehingga duit itu dipakai membeli gas dengan harga yang sama. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Esti Kartika, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa. Komisi 2 DPR RI menilai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merugikan nagari atau wilayah administratif setingkat desa di Sumatera Barat yang luasnya meliputi 5-10 desa. Karena anggaran dana desa yang diberikan kepada satu nagari sama besarnya dengan anggaran satu desa. Komisi 2 DPR RI menilai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merugikan nagari atau wilayah administratif setingkat desa di Sumatera Barat yang luasnya meliputi 5 hingga 10 desa. Karena anggaran dana desa yang diberikan kepada satu nagari sama besarnya dengan anggaran satu desa. Usai pertemuan dengan Sekda Provinsi Sumatera Barat, pimpinan DPRD Sumatera Barat, dan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, anggota Komisi 2 DPR RI Taman Nuri menilai sistem dana desa telah merugikan Provinsi Sumatera Barat. Komisi 2 DPR dan Pemprov Sumatera Barat menginginkan adanya revisi Undang-Undang Desa dan Peraturan Kementerian Keuangan agar dana desa dapat mendukung pemerataan pembangunan di nagari-nagari Sumatera Barat. Nagari itu terdiri dari 5, 6, 7 sampai 10 desa dijadikan satu. Sedangkan di daerah lain tiap desa dapat. Ini 10 desa dapat hanya satu bagian. Oleh karena itu mereka mengharapkan supaya dapat adakan perubahan terhadap perundangan ini. Anggota Komisi 2 DPR RI Dadang S. Mukhtar mengatakan pelaksanaan anggaran desa ada pada setiap kepala desa. Tetapi di Sumatera Barat, wilayah administratifnya berbeda. Terkait dengan permasalahan tapak batas di Provinsi Sumatera Barat dengan Jambi dan menjadi salah satu persoalan anggaran dana desa, Kementerian Agraria untuk menyelesaikan permasalahan tersebut agar proses pelaksanaan dana desa tidak merugikan pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Jambi. Nah, pelaksanaan anggaran jatuhnya itu kepada desa. Sedangkan di sini ada suatu yang sejenis daripada desa namanya nagari. Nah, problem-problem di sini khususnya yang menyangkut penentuan tapal batas, menyangkut anggaran menjadi problem utama dalam penyelenggaraan pemerintah di provinsi. Dari Provinsi Sumatera Barat, Ridwan, TVR Parlemen, laporkan. Dan di berita selanjutnya pemirsa, pelaksana tugas Ketua DPR RI Fadlizon mendesak pemerintah untuk memperjuangkan nasib jutaan etnis Rohingya dengan bersikap tegas dalam membela etnis Rohingya dan meminta pemerintah Myanmar menghentikan tindakan genosida terhadap etnis Rohingya.
Usai melakukan pertemuan dengan Duta Besar Bangladesh di Indonesia Asmar Kabir yang juga dihadiri oleh Aliansi Kemanusiaan Indonesia, Fadlizon menyampaikan isu Rohingya merupakan poin utama dalam pertemuan karena isu Rohingya telah menjadi perhatian seluruh dunia, sehingga harus segera dicari penyelesaiannya. Fadlizon mengapresiasi sikap pemerintah Bangladesh yang terbuka dan bersedia menerima pengungsi Rohingya. Dalam kesempatan tersebut, Fadlizon meminta pemerintah Indonesia bersikap tegas dalam membela pengungsi Rohingya. Terlebih Indonesia memiliki peran yang sangat strategis di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN. Mengunjungi camp setelah sebelumnya ketemu beberapa pejabat tinggi dari Bangladesh, yaitu Ketua Parlemen, Ketua DPR-nya, Madam Shirin Chudori, dan juga Menteri Luar Negeri, State Minister juga, tentang Rohingya. Kita tahu bahwa isu Rohingya ini adalah isu yang juga mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia. Fadlizon menyayangkan kinerja ASEAN yang tidak berfungsi dengan baik telah menangani persoalan Rohingya, bahkan dinilai tidak peduli terhadap isu Rohingya. Hal ini terjadi karena usulan mengenai isu Rohingya tidak mencapai konsensus di ASEAN, sehingga isu Rohingya tidak dapat dibahas lebih lanjut. Ada satu sistem di dalam ASEAN yaitu konsensus. Jadi kalau salah satu dari 10 negara ASEAN ini tidak menghendaki pembahasan tentang satu isu, maka langsung di-drop. Nah, ini kita sangat menyayangkan bahwa ASEAN tidak berfungsi dengan baik untuk menangani persoalan ini. Sementara ini terjadi di depan mata kita, dan kemarin saya melihat langsung bagaimana mengerikan, menyedihkan bahkan apa yang terjadi di kamp pengungsi di Rohingya itu. Oki Zulindra dan Samsul Fajri, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria, diantaranya datang dari Komisi 9 yang mendorong peningkatan akses kesehatan di Sulawesi Tengah, serta Komisi 3 DPR RI yang meminta seluruh institusi penegak hukum di Provinsi Papua Barat dapat berkoordinasi dalam melakukan proses penegakan hukum, tentunya setelah jeda berikut. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Toba menjadi KSPN anggota. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke depan. Panitia Khusus Hak Angket KPK jamin transparansi penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya, serta menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen. Suara Parlemen hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Aksi teror melintasi batas-batas negara mengancam keselamatan bangsa. Negara harus segera menetapkan penanganan batas tindak pidana terorisme tanpa mengesampingkan demokrasi dan hak asasi manusia. DPR RI dan pemerintah saat ini sedang membahas rancangan undang-undang tentang tindak pidana terorisme untuk keamanan dan kenyamanan rakyat Indonesia. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang menyusun program legislasi nasional Prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD,
menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih, video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Masih di Warta Parlementer ya pemirsa, dan di berita selanjutnya datang dari Komisi 9 DPR RI yang mendorong pemerintah meningkatkan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Rumah Sakit Pratama yang baru dibangun di beberapa kecamatan di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Terlebih lagi atensi masyarakat begitu tinggi terhadap keberadaan Rumah Sakit Pratama. Dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Tengah, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Samsul Bahri berharap dengan dibangunnya beberapa rumah sakit Pratama di Kabupaten Donggala dapat menjadi alternatif bagi puskesmas dalam memberi rujukan pelayanan kesehatan tingkat lanjut dengan jarak tempuh yang relatif lebih dekat. Samsul meminta pemerintah pusat untuk dapat memberi perhatian lebih terhadap pelayanan kesehatan Kabupaten Donggala dengan melakukan revitalisasi pada beberapa rumah sakit di Donggala, khususnya meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan serta tenaga medis di Rumah Sakit Pratama. Yang sebaiknya dilakukan adalah bagaimana Rumah Sakit Pratama ini ditingkatkan kapasitasnya, ditingkatkan grade-nya, sehingga mereka bisa melayani 8 kecamatan yang ada di sebelah. Anggota Komisi 9 DPR RI Adang Sudrajat mengapresiasi upaya pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, yakni dengan membangun puskesmas dan 12 rumah sakit Pratama untuk beberapa kecamatan di Kabupaten Donggala. Adang menilai tingginya tingkat kunjungan masyarakat ke Rumah Sakit Pratama menunjukkan rumah sakit tersebut dapat memberikan pelayanan yang cukup baik. Untuk itu, Komisi 9 akan terus mendorong peningkatan fasilitas kesehatan dan menambah jumlah tenaga medis sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Itu disiapkan, sudah dibangun, Rumah Sakit Pratama ini sangat bagus ya. Sangat bagus ya, tentu saja dengan bantuan dari provinsi maupun pemerintah pusat ini bisa berjalan dan sudah operasional, dan mudah-mudahan dan dengan utilisasi yang sudah melewati, sudah lebih bagus dibandingkan dengan rumah sakit RSUD yang ada yang tadi kita tinjau. Itu dari Provinsi Sulawesi Tengah, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 3 DPR RI meminta seluruh institusi negara di bidang penegak hukum yang ada di Provinsi Papua Barat dapat berkoordinasi dalam melakukan penegakan hukum agar proses peradilan yang ada dapat cepat diselesaikan. Komisi 3 DPR RI meminta seluruh institusi negara di bidang penegak hukum yang ada di Provinsi Papua Barat berkoordinasi dalam melakukan penegakan hukum, sehingga proses peradilan yang ada bisa cepat diselesaikan. Ditemui dalam kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat, anggota Komisi 3 DPR RI Ali Umri mengatakan, dalam upaya penegakan hukum diperlukan sinergi dan kebersamaan para aparat penegak hukum sehingga tujuan menciptakan negara yang aman dan kondusif dapat tercapai. Saat ini, institusi penegak hukum di Papua Barat terkesan masih berjalan sendiri-sendiri disebabkan faktor wilayah yang luas dan sarana yang masih terbatas. Kalau kita lihat tadi paparan Kapolda itu 1:26 km. Jadi satu polisi itu bisa menjaga 26 km, itu sangat kurang. Jadi ini perlu perhatian-perhatian kita nanti dalam rapat kerja dengan Kapolri akan kita sampaikan, termasuk hakim juga kurang, dengan jauhnya wilayah, kantornya juga, di sini juga tadi kejaksaan dari 11 kabupaten. Anggota Komisi 3 DPR RI Ali Umri menambahkan pentingnya koordinasi antar seluruh aparat penegak hukum di Papua Barat, mengingat masih berlakunya hukum adat yang lebih mengutamakan penyelesaian perkara secara adat dibandingkan secara hukum. Untuk itu, para penegak hukum diminta mencari kebijakan yang tepat sehingga hukum adat yang berlaku tidak bertentangan dengan sistem peradilan negara. Ya, beberapa kasus tadi kita lihat ya, semua itu bisa diselesaikan. Ya. Baik dari BNP, baik dari kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan juga, walaupun mereka itu menyampaikan jauh tempatnya, tapi ini terselesaikan. Hal ini berarti ada sinergitas ya, kerja yang baik di antara institusi di daerah ini, sehingga ini menurut saya memberikan apresiasi yang baik kepada. Dari Papua Barat, Sanika Sembiring TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi hasil riset Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan mendorong hasil riset tersebut agar dapat disosialisasikan dan diaplikasikan secara masif kepada masyarakat. Komisi 4 DPR RI mengapresiasi hasil riset Balai Budidaya Perikanan Air Payau dan Penyuluhan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan mendorong hasil riset tersebut agar dapat disosialisasikan dan diaplikasikan secara masif kepada masyarakat. Saat kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI ke Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengatakan, selain peningkatan produktivitas dan kualitas ikan, hasil riset balai juga harus dapat meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya. Pengalaman kami dari Komisi 4 untuk melihat balai sini ternyata sangat luar biasa, bahkan bagi kami sudah menjadi kelas dunia karena kami pernah juga berkesempatan melihat balai-balai seperti ini di Eropa. Jauh di sini lebih lengkap. Nah, tinggal bagaimana hasil-hasil riset dari balai di sini itu benar-benar berguna untuk masyarakat luas ya. Di samping itu, Daniel juga mendukung rencana budidaya ikan baronang yang akan dilakukan oleh Balai Budidaya Perikanan Sulawesi Selatan tersebut. Menurut Daniel, potensi budidaya ikan dapat menghasilkan produk yang lebih baik secara kuantitas juga kualitas. Karena baronang itu salah satu produk yang paling salah satu disukai oleh masyarakat, sehingga dengan adanya pembudidaya kita tidak lagi tergantung dari hasil tangkap. Karena potensi budidaya itu sebenarnya berkali lipat dari potensi tangkap. Kalau tangkap itu ada resiko bisa berkurang, bisa hilang. Tetapi dengan budidaya bukan nggak ada resiko, tapi kita malah melipat gandakan apa yang ada. Dari Sulawesi Selatan, Selamat Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih memiliki banyak informasi lain tentunya dalam Warta Parlamentaria. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami pemirsa. Tugas dan fungsi DPR sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan juga untuk mendukung diplomasi, upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari fungsi legislasi, DPR mempunyai tugas dan wewenang
menyusun program legislasi nasional prolegnas bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selain tugas dan wewenang yang berkaitan dengan 3 fungsi pokok, DPR juga mempunyai tugas dan wewenang lain seperti: pertama, menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Kedua, memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang ataupun membuat perdamaian dengan negara lain. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial. Ketiga, memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi, mengangkat duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain. Keempat, memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kelima, memberikan persetujuan kepada Komisi Yudisial terkait calon Hakim Agung yang akan ditetapkan menjadi Hakim Agung oleh Presiden. Keenam, memilih 3 orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. Dampak alkohol bagi kehidupan kita, bagi tubuh kita, dan juga bagi kehidupan sosial juga tidak baik. Oleh sebab itu, pemerintah dan DPR sedang merancang undang-undang tentang minuman beralkohol agar dapat dikendalikan untuk tujuan-tujuan yang positif dan baik dan dihindari untuk tujuan-tujuan yang merusak baik secara pribadi maupun dalam kehidupan masyarakat kita. Marilah kita dukung semua supaya kehidupan kita ke depan tambah baik dan tambah tentram. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengecam Komisi 5 dorong Danau Toba menjadi KSPN anggota. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia kami hadirkan di layar kaca Anda untuk memberikan berita sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kembali bersama kami dalam acara yang selalu memberikan inspirasi maupun wawasan baru setiap harinya ke depan. Panitia Khusus Hak Angket KPK jamin transparansi penyimpangan yang dilakukan KPK dalam proses penindakan kasus korupsi. Bukan hanya sekedar informasi, tetapi menginspirasi bagi kita semua. Pastikan pemirsa jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Serta menghadirkan analisa mendalam bersama anggota DPR RI. Hai, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama kami dalam Suara Parlemen. Suara Parlemen hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 dan 15.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Parlamentaria dan di berita selanjutnya pemirsa, melalui kerjasama yang dilakukan antara Badan Keahlian Dewan DPR RI dengan Legislative Counseling Office of National Assembly, Secretariat of Republic of Korea, BKD DPR RI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap kinerja anggota Dewan DPR RI.
Melalui kerjasama yang dilakukan antara Badan Keahlian Dewan DPR RI dengan Legislative Counseling Office of National Assembly Secretariat of Republic of Korea, BKD DPR RI berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap kinerja anggota Dewan DPR RI. Badan Keahlian Dewan DPR RI menerima kunjungan delegasi Legislative Counseling Office of National Assembly Secretariat of Republic of Korea yang merupakan sistem pendukung Parlemen Korea Selatan dalam hal perancangan hingga pengawasan pelaksanaan undang-undang. Kepala Pusat Kajian Anggaran BKD DPR RI Asep Ahmad Saifullah mengatakan, melalui kerjasama pertukaran informasi yang dilakukan BKD DPR RI dengan delegasi Legislative Counseling Office Korea Selatan, BKD DPR RI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Badan Keahlian Dewan, khususnya untuk posisi legal drafter yang memiliki peran penting dalam penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang. Menurut Asep, sumber daya yang dimiliki Badan Keahlian Dewan DPR RI masih jauh jika dibandingkan dengan SDM yang dimiliki oleh Parlemen Korea Selatan, di mana Parlemen Korea Selatan didukung oleh 86 legal drafter dengan minimum kualifikasi doktor atau S3. Untuk itu, Koordinator Perancang Undang-Undang Bidang Politik, Hukum, dan HAM BKD DPR RI, Mardi Sontori mengatakan, dukungan terhadap pegawai di lingkungan BKD DPR RI sangat diperlukan, khususnya dalam bidang akademik dengan memberikan beasiswa kepada pegawai, mengingat sampai saat ini 48 orang legal drafter yang ada di BKD DPR RI, baru 1 hingga 2 orang yang tengah mengikuti program S3 dan sisanya merupakan lulusan S2 bahkan S1. Mereka punya 86 legal drafter atau konsel namanya di sana. Dibandingkan di sini kita hanya 48 orang. Kemudian dia bisa mengajukan setiap orang legal drafternya sampai 200 RUU per tahun. Bisa dibayangkan bagaimana tingkat produktivitasnya sangat tinggi, tapi itu tentunya ditunjang oleh sumber atau kapasitas yang juga memadai, yang tadi dibilang minimal mereka bergelar doktor. Nanda Oktaviani dan Samsul, TVR Parlemen, melaporkan. Dan di berita selanjutnya, pemirsa, Sekretariat Jenderal DPR RI terus meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan pelayanan untuk meningkatkan kinerja anggota DPR RI, baik untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas anggota Dewan hingga menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Sekretariat Jenderal DPR RI terus meningkatkan kapasitasnya dalam melakukan pelayanan untuk meningkatkan kinerja anggota DPR RI, baik untuk menjalankan fungsinya sebagai pengawas anggota Dewan hingga menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Ditemui usai menemui rombongan DPRD Kabupaten Banjar di Gedung Sekjen DPR RI Senayan, Jakarta baru-baru ini, Inspektorat Utama Irtama Sekretariat Jenderal DPR RI Setianta Nugraha mengatakan pihaknya terus melakukan inovasi dalam melakukan pelayanan terbaik bagi anggota DPR RI dalam menjalankan tugasnya. Setianta mengungkapkan hingga saat ini Sekjen DPR RI sudah melakukan perbaikan struktur kelembagaan. Hal tersebut dilakukan untuk mendukung parlemen modern seperti yang dicita-citakan Parlemen Indonesia selama ini. Tentu kalau di DPR kita di dalam melaksanakan supporting system itu kita meningkatkan supporting system itu melalui reformasi birokrasi yang sekarang ini dilakukan, yaitu perubahan mindset dan culture set, bagaimana kita mengubah paradigma pelayanan kepada Dewan ini tidak lagi misalnya kalau dulu istilahnya itu kenapa kalau bisa ditunda dipercepat, tapi bagaimana mempercepat dukungan dan layanan. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Banjar Rusli mengatakan DPRD Kabupaten Banjar melakukan kunjungan kerja ke Irtama Sekjen DPR RI untuk belajar lebih banyak terkait pengelolaan Sekretariat DPRD Kabupaten Banjar lebih baik lagi dalam membantu kerja anggota DPRD Kabupaten Banjar menjalankan tugasnya. Kenapa sebabnya kami perlu konsultasi yang mana yang mungkin bisa kita laksanakan dan yang mana yang tidak. Kenapa sebabnya? Karena di DPR saya sebagai wakil rakyat kan di sana. Bagaimana untuk kemajuan daerah itu? Habibie Mahaba dan Dwi TVR Parlemen melaporkan. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal DPR RI dan Badan Keahlian DPR RI mengadakan sosialisasi Peraturan Sekjen Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tata naskah dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Sehubungan dengan adanya perubahan struktur pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR belum lama ini. Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI mengadakan sosialisasi Peraturan Sekjen Nomor 2 Tahun 2017. Yang mengatur tentang tata naskah dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.
Deputi Administrasi Sekjen dan BK DPR RI, Mardian Umar mengatakan, peraturan Sekjen tersebut akan menjadi pedoman baru bagi semua pegawai, khususnya keadministrasian, dalam melakukan kegiatan surat menyurat, agar dalam prosesnya nanti, surat-surat tersebut tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Pakai simbol lain, logo lain, kemudian tanda tangannya di kanan, di kiri, kemudian formatnya, spasinya itu semua akan diatur di situ. Dan tujuan surat, penandatangan surat juga diatur. Kewenangan penandatangan. Kalau surat untuk keluar siapa yang punya kewenangan, ke dalam seperti apa. Ditemui di kesempatan yang sama, Inspektur Utama Sekretaris Jenderal DPR RI, Setianta Nugraha, menambahkan peraturan tersebut dibuat agar ada kepastian dan kesamaan pemahaman. Dalam penyusunan kesuratan dan tata naskah dinas di Sekretaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Surat menyurat ini kan secara administratif itu adalah bentuk norma administrasi yang harus dilakukan setiap tindakan, tetapi juga ini berimplikasi kepada hukum. Dan oleh karena itulah kita perlu atur sehingga bagaimana cara membuat surat itu, formatnya, penggunaan logo dan kop itu tidak boleh sembarangan. Karena ini nanti akan bisa berimplikasi kepada hukum. Ferdian dan Divo, TVR Parlemen, melaporkan. Dan di berita selanjutnya, pemirsa, Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah meningkatkan perhatian kepada pendidikan Islam di Indonesia karena kemerosotan moral bangsa akhir-akhir ini disebabkan karena minimnya pendidikan agama terhadap generasi muda. Komisi 8 DPR RI meminta pemerintah meningkatkan perhatian kepada pendidikan Islam di Indonesia. Kemerosotan moral bangsa akhir-akhir ini disebabkan minimnya pendidikan agama terhadap generasi muda. Usai melakukan peninjauan Madrasah Aliyah Negeri atau MAN Insan Cendekia di Kota Batam, dalam rangkaian kunjungan kerja Komisi 8 ke Kepulauan Riau, Komisi 8 DPR RI mendorong MAN Insan Cendekia menjadi salah satu madrasah terbaik di Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Komisi 8 DPR RI Ali Tahir mengatakan keunggulan Madrasah Aliyah dari sekolah umum lainnya adalah mampu membentuk siswa yang mandiri dan profesional, namun tetap berakhlak dan berintegritas, terlebih lagi jika ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik dan sumber daya guru yang berkualitas. Ada ini menunjukkan bahwa ikhtiar upaya untuk meningkatkan kualitas di Kepri ini dan juga Indonesia pada umumnya akan mengalami sebuah percepatan. Ada lompatan peradaban. Saya melihat bahwa Insan Cendekia ini akan melakukan lompatan peradaban. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Endang Mariasuti menyayangkan meskipun pembangunan manusia melalui pendidikan sangatlah penting, namun pengalokasian anggaran pemerintah lebih besar untuk pembangunan infrastruktur. Akibatnya perhatian terhadap MAN Insan Cendekia kurang maksimal. Komisi 8 DPR RI berkomitmen untuk terus berjuang agar perhatian pemerintah terhadap pendidikan Islam dapat ditingkatkan. Bantuan keuangan dari pemerintah karena banyak sekali yang hampir 90% ya kalau bisa dibilang adalah semua dilarikan ke infrastruktur, sehingga infrastruktur untuk membangun manusia pun jadi terhambat. Ini yang kita sangat sayangkan. Dari Kepulauan Riau, Nur Fuad, TVR Parlemen, melaporkan. Dan pemirsa, demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Dedi Ramadan beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.